Halo, selamat datang di channel YouTube Tuang Bos. Kan saya mau sharing ke teman-teman semua solusi atau gimana caranya kita ubah pembukuan di SPT tahunan badan. Ini contohnya nih, bisa dilihat. Ini pembukuannya itu Maret sampai Februari. Padahal kan lazimnya itu Januari sampai Desember 2025 ya. Nah, gimana cara ubahnya? Teman-teman wajib tonton videonya sampai akhir. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih belum lapor SPT tahunan untuk PPh badan, teman-teman nanti masuk ke Cortex, lalu pilih yang surat pemberitahuan SPT. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal klik buat konsep SPT. Terus sudah kayak gitu, nanti di sini pilih yang PPh badan. PPh badan. Lalu di sini tuh ada periodenya. Kita pilihkan SPT tahunan ya, dan biasanya itu SPT tahunannya itu Januari sampai Desember, tapi ini tuh Maret sampai Februari. Nah, hal pertama yang saya lakukan waktu itu ubah di profile ya, teman-teman cek untuk di profile di sini di menu profile saya untuk edit, bisa edit datanya, ternyata nggak bisa. Udah coba di otak-atik di Cortexnya itu nggak bisa kita ngubah pembukuan ini gitu. Padahal sedangkan untuk di DJP online sebelum-sebelumnya kita lapor pada tahunan itu Januari sampai Desember, ini kenapa tiba-tiba Maret ke Februari. Akhirnya coba ini ya kontak ke KPP. Nah, di sini ternyata jawabannya itu harus menghubungi AR dan langsung ke KPP, teman-teman. Terus kalau saya tanyakan boleh nggak diwakili staf, terus udah gitu persyaratannya apa, bisa menggunakan surat kuasa, terus fotokopi akta, dan fotokopi KTP seluruh pengurus. Ya, jadi memang ini nggak bisa online, teman-teman. Jadi ubahnya harus offline. Nah, ini lalu saya datanglah ke KPP, dapat surat seperti ini. Formulir perubahan data wajib pajak badan. Ini persyaratannya itu pertama fotokopi KTP NPWP seluruh pengurus, fotokopi akta pendirian, dan stempel. Nah, kalau teman-teman ini ngurusnya sebagai direktur sendiri atau enggak misalnya atas nama yang tercantum di akta, itu nggak perlu surat kuasa. Jadi misalnya komisarisnya, direkturnya, atau wakilnya ya, dan tercantum di akta itu nggak perlu surat kuasa. Tapi kalau misalnya stafnya yang ngurusin gitu ya, pegawai, itu harus pakai surat kuasa dari direktur. Nah, ini karena saya mewakili dari badan dan tercantum di akta, jadi saya nggak pakai surat kuasa. Nah, di sini ada yang harus diisi ya teman-teman, dan ada hal yang menurut saya penting banget nih kalau kita mau ubah data di Cortex ini. Pertama kan kita harus isi NPWP dulu ya, NPWP badannya, nama wajib pajak badannya, terus ini isi manual gitu di formulir, kategori wajib pajaknya, negara asal, nomor keputusan pengesahan, tanggal keputusan, terus kalau bisa ada perubahan di aktanya, tanggal perubahannya, terus tempat pendirian, tanggal pendirian. Nih, yang paling penting itu kita juga harus punya NIK notaris. Nah, ini nih yang saya tuh masih jadi kendala karena kita harus punya NIK notaris. Jadi di sini tuh nggak bisa ngisi nama NIK-nya direktur, nggak bisa gitu. Terus udah gitu nama notarisnya juga, kalau ini kan sudah ada ya tercantum di akta kita, jenisnya usahanya misalnya swasta nasional, BUMN, BUMD, terus ada modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, keluarga negaraan. Nah, ini kita cuma ngubah yang di sini nih poin nomor 5. Periode pembukuan aja. Jadi 01, 12, Januari, Desember. Bayangin ya teman-teman, untuk ngerubah periode pembukuan yang sesimpel itu butuh effort yang besar gitu. Bahkan ini harus minta nomor NIK notaris. Nah, akhirnya saya coba tanya ke notaris dan notarisnya udah pensiun. Terus staf yang kerja di notarisnya juga udah nggak kerja di situ lagi. Ya akhirnya sampai diobak di ini ya, effort lah, butuh effort yang lama itu, yang banyak untuk buat dapetin NIK itu gitu. Bayangin ya, ini sungguh tidak, ini sih tidak tidak simpel sekali, tapi akhirnya memang berhasil keubah setelah semua datanya lengkap. Ini kita harus kasih ke AR-nya, karena ternyata setelah di KPP pun memang harus melalui AR dulu. Dari AR nanti sudah approval, baru nanti diinputkan datanya oleh loket ya, oleh loket di KPP. Ini saya di KPP di Jawa Barat dan cukup panjang ya prosesnya untuk mengubah pembukuan dari yang awalnya Maret ke Februari jadi ke Januari Desember. Ya kayak gitu ya teman-teman pengalamannya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman semua suka dengan video ini atau kalau teman-teman ngalamin hal yang sama, boleh komen ya di kolom komentar. Terima kasih.